kabar anak-anak Miss semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas ya tentang akar pangkat 2 atau akar kuadrat ya. Sebelum belajar, kita membaca basmalah dulu ya. Say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Akar pangkat 2. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Misalkan P kali P sama dengan R, maka akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari R sama dengan P. Jadi yang ini ya dibacanya akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari R. Baik, kita langsung ke contoh ya. Tentukan akar kuadrat dari 324 ya. Penyelesaiannya, perhatikan langkah-langkah berikut ya. Pertama, pisahkan setiap dua angka dari belakang. Ya, dua angka ini dari 324, dua angka dari belakang adalah angka 2 dan angka 4 ya. Jadi kita pisahkan dulu ya. Kemudian ya, tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati angka paling kiri. Oke. Di sini lihat ya, yang mendekati angka paling kiri bilangan kuadratnya adalah 1. Nih, ini adalah tabel untuk bilangan kuadrat, kalian hafalkan ya. Oke. Lalu kita tulis ya, 1 dikali 1 itu sama dengan 1. 1 itu mendekati 3. Kalau 2 dikali 2 itu kan 4 ya. Jadi lebih besar dari 3. Kita tulisnya di sini yang kurang dari 3 ya, atau mendekati 3. Lalu tulis 1 ini ya sebagai hasil bilangan pertama. Tulisnya di sini ya. Lalu kita kurangkan ya. 3 dikurang 1 sama dengan 2 ya. 24-nya ini kita turunkan ya. Lalu didapat 224. Lalu kita jumlahkan bilangan hasil yang pertama tadi, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Simpan 2-nya di sini ya. Lalu kita cari bilangan yang sama ya. 2 titik-titik dikali titik-titik, hasilnya adalah 224. Ya, kita mendapatkan angka 8. Jadi 28 dikali 8 sama dengan 224. 8-nya jangan lupa tadi hasil bilangan yang kedua kita simpan di sini. Oke, akhirnya kita dapatkan akar dari 324 sama dengan 18. Paham ya sampai sini? Oke, kita lihat ya video dari Pak Beni, yaitu cara cepat menghitung akar pangkat 2 atau kuadrat. Check it out. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini Pak Beni akan membahas tentang cara menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000. Kita mau mencari akar dari 64. Itu artinya kita harus mencari bilangan berapa yang kalau dikuadratkan menghasilkan 64. Ayo diingat, bilangan berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya 64. Kalau nggak ingat, ya tulis aja seperti yang Pak Beni tuliskan ini. Misal kita cuma butuh dari 0 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Lihat di antara angka-angka ini yang hasilnya 64 kan cuma 8. Ya berarti akar dari 64 adalah 8. Nah, sekarang perhatikan yang udah kita tulis tadi, 0 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Itu hasilnya kan paling banyak 2 digit. Bagaimana kita menghitung akar yang lebih dari 2 digit? Misalnya 3 digit atau 4 digit. Itu kan sulit tuh, nggak ada di yang udah kita tulis. Berarti kita butuh cara. Nah, cara itu yang akan Pak Beni sampaikan.
Ada beberapa contoh yang akan Pak Beni sampaikan di sini. Yang pertama menghitung akar 225, yang kedua 196, yang ketiga 1521, dan yang keempat adalah 1296. Oke, siap? Kita mulai dari yang pertama, yaitu berapakah akar kuadrat dari 225? Nah, sebelum memulai, Pak Beni ingatkan, kalau kita mau menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000, kita udah tahu nih jawabannya pasti 2 digit. Ingat ya, pasti 2 digit. Oke, kita balik ke soal tadi, akar 225. Langkah pertama adalah lihat dulu digit terakhirnya, yaitu 5 kan. Nah, di tabel yang tadi yang kita buat, lihat yang menghasilkan 5, angka terakhirnya 5, itu kan cuma 5. Berarti kita udah dapet nih, tulis dulu aja 5. Jawaban pertama kita adalah 5. Lanjut, coret 2 angka dari belakang, sehingga angka yang tersisa kan 2 tuh. Nah, kita pikirin deh, bilangan pangkat 2 yang menghasilkan 2 atau mendekati 2. Berarti kan cuma 1, karena 1 kuadrat 1, itu udah mendekati 2. Kita nggak boleh lebih, jadi cuma 1 aja. Ya udah, karena kita udah dapet angka yang mendekati tadi 1, berarti jawaban kita, angka pertamanya 1, angka keduanya 5. Jadi akar dari 225 adalah 15. Lanjut lagi, bagaimana dengan akar 196? Nah, kita pikirin digit satuannya dulu ya nanti di jawaban kita. Langkah pertama masih sama, lihat angka terakhirnya yaitu 6. Nah, bilangan kuadrat yang menghasilkan angka terakhir 6 itu kan kalau nggak 4 ya 6. Nah, kita udah tahu nih jawaban kita nanti akhirnya kalau nggak 4 ya 6. Sampai situ dulu. Next, kita coret 2 angka dari belakang, berarti angka yang tersisa kan 1. Kita pikirin lagi bilangan kuadrat yang mendekati 1. Tadi udah kan ya, 1. Berarti angka puluhannya nanti jawaban kita adalah 1. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Hasil pengurangannya kan tadi 1 dikurang 1, hasilnya adalah 0. Nah, kita bandingkan 0 ini dengan hasil akar dari digit pertama kita tadi. Digit pertama kita tadi kan 1. Kita bandingkan nih 0 sama 1 ini. Ternyata kan 0 lebih kecil. Nah, karena 0 itu lebih kecil dari 1, maka di antara 4 atau 6 yang lebih kecil kan 4. Berarti kita ambil yang 4. Berarti akar dari 196 adalah 14. Oke, bisa dipahami dulu. Next, bagaimana kalau akar 1521? Nah, kita lihat angka terakhirnya kan 1. Yang menghasilkan angka 1 di terakhirnya adalah 1 kuadrat atau 9 kuadrat. Karena 1 kuadrat itu 1, 9 kuadrat 81. Belakangnya kan 1 tuh. Nah, kita udah tahu nih, angka terakhir kita nanti kalau nggak 1 ya 9. Next, kita coret 2 angka dari belakang. Yang tersisa kan angka 15. Nah, bilangan pangkat 2 yang mendekati 15 adalah 3. Karena 3 pangkat 2, 9. Itu yang paling mendekati. Nah, angka pertama kita udah dapat 3. Sekarang 15 ini kita kurangkan dengan 9. Hasilnya kan 6. Nah, 6 kita bandingkan dengan angka pertama tadi, yaitu 3. 6 kan lebih besar dari 3. Berarti nanti di antara angka 1 dan 9 yang kita ambil yang angka yang besar. Berarti 9 kan? Ya udah deh. Berarti jawabannya adalah akar dari 152,1 sama dengan 39. Oke, yang terakhir, bagaimana dengan akar 1296? Nah, langkah pertama masih sama. Kita lihat angka terakhirnya dulu. Angka terakhirnya kan 6 tuh. Berarti jawaban kita nanti kalau nggak 4 atau 6. Lalu coret 2 angka dari belakang, sisanya adalah 12. Bilangan kuadrat yang paling dekat ke 12, lagi-lagi 3. Kita tulis 3. 3 kali 3, 9. 12 ini kita kurangin sama 9, hasilnya 3. 3 ini kita bandingkan sama jawaban pertama tadi. Ternyata kan sama nih, 3 sama 3.
Kalau tadi misalnya kalau lebih kecil kita ambil angka yang kecil. Kalau lebih besar kita ambil angka yang besar. Nah, gimana kalau sama? Kalau sama kita ambil angka yang besar. Ingat ya, kalau kasusnya sama kita ambil angka yang besar. Berarti di antara angka 4 dan 6 yang besar kan 6. Ya udah, berarti jawaban kita ambil yang 6. Berarti akar dari 1296 adalah. Oke, itu aja penjelasan dari Pak Beni. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami bagaimana cara mengakar. Oke, bagaimana tadi videonya? Semoga kalian sudah menyimaknya dengan baik ya, dan semoga kalian paham. Silakan dihafalkan ya tabel berikut untuk menentukan digit keduanya dan juga bilangan kuadrat berikut ini. Selanjutnya Miss akan berikan contoh pengerjaan operasi hitung akar pangkat 2 ya. Aturannya sama dengan aturan pada operasi hitung bilangan cacah ya. Kalian masih ingat kan? Jika ada tanda kurung maka dikerjakan terlebih dahulu ya. Dan kalian juga masih ingat kali bataku ya. Perkalian dulu pembagian baru penjumlahan dan pengurangan. Ya, jika ada semuanya maka kerjakan urut dari kiri. Oke, kita mulai ya. Oke, akar kuadrat dari 625 ditambah dalam kurung akar kuadrat dari 196 dikurang akar kuadrat dari 81. Ya, sama dengan. Oke, kita tentukan dulu akar kuadrat dari 625 yaitu 25 ditambah akar kuadrat dari 196 yaitu 14 dikurang akar kuadrat dari 81 adalah 9 ya. Nah, kita kerjakan dulu, ingat yang di dalam kurung ya. 14 dikurang 9 ya. 25-nya tetap kita tulis dulu. 25 ditambah berapa 14 dikurang 9? Ya, benar 5 ya. Maka 25 ditambah 5 sama dengan 30 ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang Miss berikan tugas ya. Silakan kerjakan tugas berikut. Baiklah anak-anakku, demikian tadi pembahasan mengenai akar pangkat 2 atau akar kuadrat ya. Semoga kalian menyimak dengan baik materi yang sudah disampaikan tadi ya. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, tetap semangat ya. Insya Allah ya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.